Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Liana Farunisa, NIM K77188048. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan nampilin video dari latihan micro teaching. Nah, nanti bakalan ada keterampilan-keterampilan yang aku sajikan di video ini. Nah, selamat menonton ya. Jangan lupa kasih komennya di bawah. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Sebelumnya, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, kita baca doa terlebih dahulu. Baik, untuk kepada ketua kelas, silahkan untuk memimpin berdoa. Hari ini berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Apakah ada yang sakit? Tidak, Bu. Baik, Ibu absen dulu ya. Aldi, masuk. Kemudian Kirana, Masuk. Oke, terus Kiki, masuk. Iya, Masuk, Bu. masuk. Siva, masuk. Oke, masuk semua ya. Baik, adakah hari ini yang ingin diceritakan atau ingin di-sharingkan terlebih dahulu? Belum, Bu. Nah, akhir-akhir ini di negara kita gitu, kan banyak sekali terjadi bencana, mulai dari banjir, gempa, longsor, kemudian gunung meletus seperti itu. Nah, di sini apa sih gitu? Apa sih hikmah yang bisa kita ambil dari bencana ini gitu sebagai seorang siswa? Ada yang ingin berpendapat? Kalau menurut saya kita harus bersyukur, Bu, karena di sini alhamdulillah tidak ada bencana. Nah, benar sekali Mbak Kirana. Dari bencana yang sudah terjadi di Indonesia begitu kan. Di sana banyak siswa-siswa yang mungkin belum berkesempatan untuk belajar yang lebih rajin begitu. Karena gempa, karena longsor, karena gunung meletus, mereka harus mengungsi. Mereka harus berpindah dari rumahnya ke pengungsian bareng-bareng di sana padahal kondisinya sedang Covid seperti ini. Nah, ini adalah satu kejadian yang harus kita ambil hikmah pentingnya di sini gitu. Jadi belum tentu orang yang di sana itu berkesempatan seperti kita gitu. Seharusnya kita itu kita itu dapat bersyukur, kita itu bisa bersyukur karena kita di sini di Solo nggak ada bencana yang seperti itu, makanya kita bisa belajar dengan seleluasa kita seperti itu. Nah, mungkin ini bisa memotivasi kalian untuk bersemangat belajar hari ini ya. Nah, adakah yang di sini masih ingat pembelajaran pertemuan yang lalu? Kita belajar tentang buku besar, Bu. Oh ya, benar. Kita kemarin sudah belajar mengenai buku besar. Nah, buku besar ke dalam setiap akunnya berdasarkan transaksi yang sudah terjadi begitu. Nah, kita akan membahas mengenai neraca saldo. Nah, kira-kira di sini nanti kita akan mempelajari bagaimana sih Pertama kita akan mempelajari apa sih neraca saldo itu. Nah, kemudian nanti kita akan mengidentifikasi data apa saja yang kita perlukan untuk menyusun neraca saldo. Nah, kemudian nanti kita juga akan mempraktekkan bagaimana cara memasukkan nominal atau saldo pada setiap akun di neraca saldo yang dibuat pada akhir periode. Nah, di sini adalah neraca saldo. Materi kita kali ini adalah neraca saldo.
Nah, tujuan pembelajarannya di sini diharapkan siswa nanti dapat mengidentifikasi apa saja sih nominal setiap akunnya, dari mana saja begitu. Kemudian nanti akan dimasukkan untuk menyusun neraca saldo. Nah, Ibu harap nanti setelah pembelajaran ini anak-anak bisa melaksanakan atau melakukan secara langsung dalam mempraktekkan menyusun neraca saldo begitu ya. Nah, kemudian kita pelajari dulu apa sih sebenarnya neraca saldo itu begitu. Nah, coba Civa, ini dibaca dong. Ibu minta tolong dibaca neraca saldo ini pengertiannya apa sih? Neraca saldo adalah daftar saldo-saldo yang berada di buku besar yang dibuat pada akhir periode. Nah, iya. Gini ya, berarti neraca saldo itu adalah daftar saldo-saldo akun di buku besar yang dibuat pada akhir periode. Nah, jadi pada neraca saldo itu mencakup semua akun pada suatu perusahaan di mana akunnya itu tuh nanti sampingnya ada nominal. Nah, nominalnya itu adalah nominal akhir periode di mana yang sudah dicatat perubahannya pada buku besar. Jadi kita memposting dari memindahkan ya, istilahnya memindahkan nominal dari buku besar ke dalam neraca saldo. Nah, seperti itu. Kemudian ini selanjutnya ada contoh neraca saldo. Nah, misalnya itu seperti ini. Ini di atas sini nanti ada nama perusahaan. Kemudian yang di bawahnya ada judul neraca saldo. Nah, biasanya di bait kedua ini tuh dituliskan sesuai dengan judulnya. Misalnya buku besar ya ditulis buku besar. Misalnya jurnal umum ya ditulis jurnal umum gitu. Begitupun dengan neraca saldo. Neraca saldo di sini juga akan ditulis neraca saldo. Kenapa seperti ini? Nah, biar ketika kita melihat oh ini apa begitu, kita langsung merujuk pada ini. Nah, biar pencariannya itu mudah seperti itu. Nah, ini adalah periodenya. Periode di mana neraca saldo itu berlangsung. Nah, misalnya di sini contohnya 31 Desember 2006. Maka dari itu ini adalah neraca saldo pada tanggal ini. Nah, biasanya neraca saldo ini itu ditulis pada akhir periode. Nah, ini untuk akhir periodenya tergantung pada setiap perusahaan, mau setiap bulan atau setiap tahun begitu. Nah, di sini ada kode akun atau sekarang biasanya disebut nomor akun. Kemudian ini adalah nama akun. Nah, kemudian di sini ada saldo. Nah, nanti saldonya itu di debit atau di kredit seperti itu. Nah, begini. Ini adalah cara mengidentifikasi ya nominal mana yang digunakan di neraca saldo. Nah, misalnya di sini ada buku besar akun piutang usaha. Nah, akun piutang usaha ini saldo akhirnya 30 Agustus itu menunjukkan di debit sebesar 3.800.000. Nah, maka transaksi terakhir yang berada pada buku besar ini diposting di neraca saldo bagian debit karena saldo yang tertera pada piutang di sebelah debit. Nah, kita harus perhatikan ini masuk debit atau masuk kredit. Nah, biasanya untuk akun utang, kemudian equity, nah seperti itu akan masuk di bagian kredit. Maka nanti untuk bagian hasilnya, untuk seperti ini, saya bentar Ibu tunjukkan ya. Nah, untuk saldo akhir seperti ini, nah ini harus balance antara debit dan kredit. Nah, maka dari itu kita mengerjakannya harus teliti. Harus benar-benar ini nominalnya benar ini apa enggak sih gitu. Atau ini tuh letaknya di debit, kadang ada yang masukkan di kredit, begitu juga sebaliknya. Nah, itu akan mengakibatkan saldo akhir di sini itu tidak balance. Nah, nanti maka dari itu tantangan seorang akuntan adalah menyusun atau
menyusun secara teliti. Nah, kalau sekarang sudah ada komputer akuntansi yang memudahkan menginput transaksi hingga laporan keuangan. Jadi meminimalisir adanya ketidaktelitian. Nah, tapi kita sebagai akuntan harus memahami apa sih, dari mana sih nominal itu tuh bisa di situ gitu. Jadi nggak hanya menginput data, tapi kita juga tahu alurnya begitu. Nah, di sini nanti ada contoh ya. Ada contoh. Nah, nanti kita nanti Ibu tebak satu-satu nanti. Nah, karena di sini nih, ini udah ada, karena di sini sudah ada yang di bold, jadi kita sangat mudah untuk memasukkan dalam neraca saldo. Nah, misalnya di sini ada kas saldo akhirnya di sini sudah di bold, jadinya kita mudah untuk mengambil data di sini. Nah, berarti saldo debit sebesar 16.650.000. Nah, maka dari itu kita masukkan ke neraca saldo sini, kas debit sebesar 16.650.000. Nah, seperti itu. Nah, jadi besok ketika kita membuat neraca saldo, lebih mudahnya dalam buku besar nanti kita buat terlebih dahulu, misalnya di Stabilo, seperti itu. Nah, meskipun tidak begitu, juga tidak terjadi masalah. Yang penting kita dalam memasukkan nominal itu benar, begitu. Nah, ini untuk akun yang lain. Misalnya kita contoh ambil yang kredit ya. Nah, ini misalnya utang usaha di sini. Utang usaha saldo kreditnya adalah 1.600.000. Nah, 1.600.000 ini kita akan inputkan ke dalam neraca saldo. Jadinya utang usaha, nah di sini kita letakkan di bagian kredit sebesar 1.600.000. Nah, begitu juga ke bawah nanti setiap akunnya kita masukkan. Nah, ketika misalnya debit sama kredit itu balance sama gitu kan. Nah, jadi kita isikan 0 saja, berarti sudah tidak ada nominal yang masih sisa. Istilahnya di sini itu adalah nominal yang paling akhir, paling sisa gitu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Nah, karena ini ya, Ibu kali ini pada pertemuan kali ini menggunakan penilaian yang tes, penilaian pengetahuan itu secara tanya jawab, maka Ibu beri kesempatan di sini untuk bertanya ataupun nanti menjawab pertanyaan dari teman, begitu nanti kita kasih poin tambahan. Nah, begitu. Bu, izin bertanya, apa dampak jika saldo akhir neraca tidak balance ya, Bu? Oke, terima kasih Aldi sudah bertanya. Jadi pertanyaan Aldi begini, gimana dampaknya kalau misalnya kita ini menginputkan salah dan saldo akhirnya tidak balance? Mungkin ada siswa dulu yang mau menjawab. Menurut saya, jika saldonya itu tidak balance, maka tidak bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya, Bu. Benar sekali yang dikatakan Mbak Lia. Di sini saldo akhirnya itu harus balance. Kalau belum balance, belum seimbang, maka belum bisa kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Karena sampai di sini tuh kita sudah salah gitu loh. Nah, gimana caranya biar ini nggak salah? Nah, kita harus teliti lagi dari awal. Bener nggak sih kita masukkannya? Nominal yang kita masukkan itu udah bener belum gitu? Kita teliti lagi satu-satu. Nah, memang harus sabar di sini. Nah, begitu. Oke, terima kasih. Mas Aldi gimana? Ada feedback? Oke. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Izin bertanya, Bu. Bagaimana jika akun itu bersifat debit, namun di buku besar di kredit, lalu yang dimasukkan ke neraca saldo itu yang di debit atau di kreditnya ya, Bu?
Oke, Mbak Kiki, pertanyaannya gimana kalau misalnya saldonya itu seharusnya kredit tapi di buku besar debit gitu. Kita harus mencatatnya kredit atau debit. Nah, ini ya. Misal kita berikan contoh cadangan kerugian piutang. Nah, cadangan kerugian piutang ini saldo normalnya apa sih gitu? Saldo normalnya itu adalah debit. Nah, ketika buku besarnya itu mengatakan itu kredit, itu masih minus begitu. Nah, harus kita inputkan ke dalam neraca saldonya juga di bagian kredit. Nah, kenapa? Karena kita harus memasukkannya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jadi, meskipun saldo normalnya kredit, tapi kalau di buku besar itu meskipun saldo normalnya itu debit, tapi ketika di buku besar itu tertera di bagian kredit, maka kita dituliskannya juga di bagian kredit di neraca saldonya. Saya izin menambahkan, Bu. Menurut saya, kita tinggal mengikuti saldo akhirnya yang ada di buku besar saja. Terima kasih Mbak Kirana sudah menambahkan. Baik. Nah, jadi ya, kita kesimpulannya pembelajarannya hari ini adalah neraca saldo, menyusun neraca saldo. Neraca saldo itu disusun berdasarkan buku besar setiap akun yang sudah kita buat. Nah, memasukkannya kita harus teliti, kalau di debit harus di debit, di kredit harus kredit, besar nominalnya kita juga harus teliti dalam memasukkan. Nah, kemudian dalam menyusun neraca saldo, di saldo akhirnya, di saldo bawah sendiri harus sama-sama balance atau seimbang begitu. Kalau tidak seimbang, maka neraca saldo itu ada yang salah begitu kan. Nah, jadi harus sabar dan teliti dalam mengerjakan. Nah, untuk ini ya, nggak terasa pembelajaran sudah mulai usai ya, sudah waktunya usai. Nah, Ibu memberi penugasan individu terlebih dahulu. Kemarin kita sudah mengerjakan sampai buku besar ya, tugas yang dari PT Jaya Abadi kemarin sampai buku besar. Nah, nanti PR penugasan individu setiap orang adalah melanjutkan dari pengerjaan sampai buku besar kemarin disusun menjadi neraca saldo begitu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya untuk dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Nah, misalnya kemarin buku besarnya ada yang salah yang sudah kita cocokkan kemarin, maka nanti dibenerin dulu, habis itu tugasnya adalah menyusun neraca saldo. Nah, baik, cukup pembelajaran hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat. Oke, kita tutup pembelajaran pada hari ini. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Nah, itu tadi video dari aku. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kalau ada kritik saran bisa disampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like. Assalamualaikum.